113200003. Saya dari kelas manajemen 06. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca pada brosur rumah makan yang ada di Kabupaten Sintang. 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca pada spanduk rumah makan yang ada di Kota Sintang. Dari ini kita sering melihat kesalahan bahwa terdapat banyak brosur atau spanduk yang salah, terutama di tanda baca maupun tanda hubung. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan penganalisisan, seperti yang akan kami analisis, yaitu spanduk-spanduk tersebut. Data yang diambil dengan mengumpulkan 10 teks spanduk makan di Kota Sintang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari ke-10 spanduk tersebut, 6 diantaranya banyak melakukan kesalahan penulisan kata. Awalnya terdapat merasa kesalahan penggunaan tanda baca terbanyak adalah penggunaan tanda hubung yang di dalam spanduk tersebut, sehingga spanduk ini dapat kami analisis seperti hasil kerja kami. Poin kedua yang akan dibahas adalah pendahuluan. Peran bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran yang penting, karena bahasa merupakan modal seseorang dalam berkomunikasi. Seseorang yang pandai berkomunikasi dengan baik melalui tulisan maupun lisan, maka ia dapat menyampaikan perasaan, gagasan, maupun pesan dengan baik kepada pendengar, sehingga si pendengar tersebut merasa jelas dan tertarik dalam mendengar gagasan tersebut. Di dalam pembelajaran bahasa terdapat 4 keterampilan, yaitu menyimak, menulis, membaca, dan keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung kepada si pendengar, tidak melalui tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan sarana komunikasi antara penulis dan pembaca secara tidak langsung, sehingga ketika keterampilan menulisnya baik atau sesuai etika KBBI, maka si pendengar atau si pembaca merasa jelas dan puas serta tertarik dalam penulisan tersebut. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dan paling kompleks, karena melibatkan ketiga keterampilan yang lain, yaitu keterampilan membaca, berbicara, serta menyimak. Menulis yang baik haruslah sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu KBBI, sehingga tulisannya mampu menyampaikan pesan dan maksud dari penulis dengan baik dan benar. Di dalam kaidah bahasa terdapat aturan dalam penggunaan huruf kapital, yang mana huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, yaitu lebih besar dari huruf-huruf biasa. Biasanya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam satu kalimat. Contoh seperti saya memakan, S-nya itu ialah kalimat kapital. Penulisan huruf kapital perlu diperhatikan oleh pemakai bahasa. Contoh ialah seorang penulis, karena huruf kapital ini merupakan huruf besar yang berada di awal kalimat ataupun di awal kata objek. Tetapi masih banyak orang juga yang tidak memperhatikan penulisan mengenai huruf kapital tersebut, sehingga membuat brosur terjadi banyak kesalahan di dalam huruf kapital maupun tanda hubung. Melihat pada brosur bimbel dengan judul analisis kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada spanduk rumah makan di Kota Sintang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesalahan umum yang dilakukan oleh pihak rumah makan dalam menulis spanduk rumah makan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa spanduk rumah makan yang ada di Kota Sintang. Khususnya di Kabupaten Sintang sendiri terdapat banyak rumah makan. Dari beberapa rumah makan tersebut, sehingga menciptakan brosur-brosur di jalanan yang akan kami analisis.
dari beberapa spanduk tersebut, kami banyak sekali mendapatkan kesalahan di dalam penulisannya. Contohnya dalam penulisan huruf kapital, tanda hubung, serta tanda baca. Poin yang ketiga yang akan kami bahas yaitu metode. Masalah metode ini yang dipakai kami dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Karena menggunakan metode ini sangat cocok untuk menganalisis brosur-brosur tersebut. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasannya teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian kami. Teknik analisis ini yang digunakan adalah teknik analisis. Isi membaca seluruh isi spanduk rumah makan yang dijadikan objek dan penelitian. Dari beberapa spanduk tersebut, kami analisis satu persatu sehingga mendapatkan kesalahan serta kebenaran dari spanduk tersebut. Spanduk rumah makan tersebut kami analisis penulisan hurufnya atau huruf kapitalnya sesuai etika kebahasaan atau sesuai dengan KBBI, sehingga analisis baru kita dapat mengetahui kesalahan letaknya di mana atau penulisannya di mana sesuai dengan KBBI tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kami kerjakan atau kami presentasikan bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Maulita, NIM 2013-215 akan melanjutkan presentasi di bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan ini kami mengambil teks dari 10 spanduk rumah makan di Kota Sintang, tepatnya di Jalan Lintas Melawi dan Jalan Kilometer 4 Pontianak Sintang. Nah, pada bagian ini saya akan mendeskripsikan kesalahan morfologinya, yaitu di bagian penggunaan huruf kapital dan pemakaian tanda baca. Oke, untuk yang pertama kita akan menjabarkan di bagian penggunaan huruf kapital. Nah, kebanyakan kesalahan pada data pertama itu penulisan menu-menunya itu seringkali menggunakan huruf besar di depannya, dan ini tidak tepat ya teman-teman. Seharusnya kita bisa pilih mau menuliskan menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Begitu juga dengan data kedua, yaitu penulisan Japanese food. Nah, ini kan penulisan J dan F-nya ini huruf besar ya. Seharusnya kita pilih salah satu saja. Ingin menggunakan huruf besar semua, Japanese food huruf besar atau huruf kecil. Nah, jadi tidak bisa dicampur adukan. Selanjutnya, pada data ketiga, penulisan merepek. Nah, seharusnya ditulis menjadi merepek saja menggunakan huruf kecil semua, karena kata ini bukan termasuk kata yang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Terus pada data keempat, penulisan menu lagi, penulisan ayam dan daging sapi. Nah, di sini ayam pakai kata awalnya itu A, huruf awalnya menggunakan tanda kapital. Nah, ini seharusnya tidak tepat ya teman-teman. Kita bisa seharusnya kita ganti menggunakan huruf kapital semuanya, ayam dan daging sapi. Nah, menggunakan huruf kapital saja atau huruf kecil saja. Selanjutnya pada data ke-6. Nah, kenapa pada data ke-5 tidak saya bahas? Karena pada data ke-5 ini penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat. Selanjutnya data ke-6, penulisan kata segera seharusnya ditulis menjadi segera, kecil saja, jangan menggunakan huruf kapital pada awal frasanya. Selanjutnya pada data ke-8, penulisan warung mie ayam bakso makmur. Nah, penulisan nama menu ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar semua.
eh, rata-rata sih di penggunaan huruf kapital ini pemilik rumah makan banyak melakukan kesalahan di bagian awal frasa, yaitu seringkali menggabungkan huruf kecil dan huruf besar, padahal bisa dipilih salah satu saja teman-teman, karena ini bukan kalimat, jadi tidak boleh menggunakan huruf kapital dan huruf kecil digabung. Nah, kita lanjut di bagian pemakaian tanda baca. Nah, di pemakaian tanda baca ini saya akan menjabarkan pada data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, tanda hubung dalam penulisan nama menu tidak tepat digunakan dan seharusnya dihilangkan. Jadi dari 10 data yang saya analisis, ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data yang semuanya itu menggunakan tanda hubung yang tidak seharusnya digunakan dan tidak diperlukan. Dan hanya satu saja rumah makan yang tidak menggunakan tanda hubung dan itu benar. Selanjutnya, pada data ketiga, tanda titik dalam penulisan RM titik. Nah, kan biasanya di rumah makan itu seringkali singkatan itu ditulis RM titik gitu ya. Nah, seharusnya itu diganti teman-teman, titiknya itu tidak digunakan, seharusnya dihilangkan. Lalu penulisan kata merepek. Pada kata merepek itu ada tanda seru 3, 1, 2, 3, ada 3 di situ ya. Tidak perlu menggunakan terlalu banyak tanda seru, cukup ditulis merepek satu saja tanda serunya, itu sudah menunjukkan penekanan. Nah, selanjutnya pada penulisan alamat. Nah, di sini alamatnya itu ditulis alamat, ada titik 2-nya, Jalan Lintas Melawi, koma Sintang. Nah, tanda titik 2 dan tanda komanya ini dihilangkan teman-teman. Selanjutnya pada data keempat, penulisan ayam, di antara ayam dan daging sapi ini ada tanda hubung di situ. Nah, di sini penggunaan tanda hubung itu tidak tepat, jadi harusnya kita hilangkan. Selanjutnya, pada penulisan pada data 6, penulisan pelan-pelan. Nah, jadi ada tanda titik 3 setelah katanya ada titik 3, terus pelan-pelan, ada tanda seru yang digunakan berlebihan juga di situ. Nah, tanda serunya cukup gunakan satu saja ya. Lalu tanda titiknya kita hilangkan. Terus pada penulisan ayam bakar Mbak Tri. Nah, ada tanda petik di situ. Tanda petiknya kita hilangkan ya, cukup ditulis ayam bakar Mbak Tri saja. Nah, selanjutnya pada data ke-8, tanda hubung yang melekat pada nama menu seharusnya dihilangkan. Nah, pada data ke-9, penulisan alamat PKP titik Mujahidin. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, titiknya itu tidak diperlukan, jadi kita hilangkan menjadi PKP Mujahidin saja. Selanjutnya pada data ke-10, tanda petik pada penulisan Mbak Wulan tidak diperlukan. Nah, lalu tanda hubung seharusnya dihilangkan, dan tanda titik 2 penulisannya cabang Pontianak Singkawang. Nah, seharusnya dihilangkan. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa dari 10 teks spanduk, 6 diantaranya banyak melakukan kesalahan penulisan kata pada awal frasa. Nah, selanjutnya kesalahan penggunaan tanda baca terbanyak adalah penggunaan tanda hubung, yaitu 9 dari 10 teks spanduk yang kami analisis menggunakan tanda hubung yang seharusnya tidak diperlukan. Lalu ditemukan juga kesalahan pada penggunaan tanda seru, tanda titik, tanda petik, dan tanda titik 2. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 kami, kelompok manajemen kelas malam, kelas 06. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.